Hai, ketemu kembali dengan Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Tetap semangat, tetap barokah, dan kita harus maju terus, belajar terus. Kembali bersama Kang Irfan dalam Ngawangkong. Mari kita lanjutkan dalam membahas tentang alignment horizontal. Ini kalau ingat zaman belajar dulu ya, cukup seru juga belajar dengan ini, dengan dosen-dosen kami 25 tahun yang lalu. Berliku-liku, karena teknologi yang ada saat itu tentu belum sebaik saat ini ya. Kami masih menggunakan penggaris, masih menggunakan busur, masih menggunakan rapido, kalkir ya. Sudah ada AutoCAD waktu itu, tapi tentunya belum bisa kita gunakan secara optimal atau sepraktiskan. Tidak masalah ya, sama saja. Jadi alhamdulillah saat ini para insan mereka belajar dimudahkan belajar, jadi mestinya lebih semangat. Baik, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang perencanaan geometrik jalan. Kali ini kita akan coba diskusikan sama-sama tentang alignment horizontal. Apa sih alignment horizontal itu? Jadi alignment horizontal, teman-teman insan mereka belajar, adalah proyeksi sumbu jalan pada bidang horizontal. Jadi kalau lihat dari atas gitu kan, kalau kita terbang gitu kan, itulah alignment horizontal. Terlihat proyeksi sumbu jalan pada bidang horizontal. Ada juga kata-kata lain, elemen horizontal ini dikenal juga dengan nama situasi jalan atau trase jalan. Nah, itulah sederhananya ya. Jadi elemen horizontal pada umumnya berupa serangkaian bagian-bagian jalan yang lurus dan melengkung, berbentuk busur lingkaran, dan yang dihubungkan oleh lengkung peralihan atau lengkung peralihan itu sendiri. Ya, jadi bisa dengan lengkung peralihan atau tanpa lengkung peralihan. Kecepatan kendaraan yang digunakan pengemudi untuk berjalan di jalan ini dipengaruhi terutama oleh persepsi pengemudi terhadap fitur alignment horizontal. Selain itu, fitur elemen-elemen jalan lainnya juga mempengaruhi lengkung horizontal ini. Seperti apa? Seperti rambu batas kecepatan. Berdasarkan kenyataan ini, bila mana arah lintasan desain alignment harus diubah karena suatu hal atau karena menyesuaikan dengan kondisi topografi, maka digunakan lengkung horizontal. Radius lengkungan harus cukup besar untuk mengizinkan kecepatan tempuh di lengkungan yang sama dengan pada bagian lurus atau di sepanjang ruas jalan yang sedang didesain. Nah, jadi ini prinsip utama dari alignment horizontal. Selanjutnya, para insan mereka belajar, desain alignment horizontal hendaknya dipilih sebisa mungkin lurus. Jadi sebaik mungkin lurus gitu kan, dengan radius tikungan sebesar mungkin. Nah, ini lebih enak kalau radiusnya besar. Kecuali panjangnya yang perlu dibatasi untuk menetralisir monotonitas. Nah, jadi biar tidak monoton, jadi memang ada aturannya berapa panjang lurus maksimal itu. Tetap harus diatur ya. Jadi bukan harus lurus, nggak bisa juga. Nah, untuk menetralisir monotonitas ini, maka bentuk jalan yang membosankan pengemudi tidak dibenarkan, sehingga dapat melalaikan kewaspadaan pengemudi. Ujung-ujungnya adalah kita bicara tentang keselamatan kembali. Nah, atas dasar-dasar tadi, maka langkah-langkah yang harus diikuti dalam melakukan desain alignment horizontal ada beberapa hal. Yang pertama adalah dengan mengacu kepada kriteria desain, tolong diidentifikasi dulu semua persyaratan teknis jalan, atau kita sebut PTJ ya, selanjutnya persyaratan teknis jalan ini, yang akan diterapkan di sepanjang alignment. Yang kedua, tentukan kecepatan rencana yang sesuai dengan klasifikasi medan jalan dan kelas jalan, dan pilih radius minimum yang akan digunakan. Yang ketiga, siapkan elemen-elemen percobaan, yaitu trial ya. Menggunakan serangkaian garis lurus dan lengkung, pemilihan lengkungan harus konsisten sepanjang elemen. Perhatikan keberadaan lengkung di akhir segmen garis lurus yang panjang, terutama jika radius minimumnya, karena cenderung menjadi penyebab kecelakaan. Jadi radius minimum ini titik antara minimalnya kita mencapai keselamatan. Jadi minimum dibolehkan tapi usahakan dihindari. Jadi harus yang lebih besar sebenarnya. Yang keempat adalah siapkan draft elemen vertikal dengan memperhatikan PTJ untuk desain elemen vertikal. Koordinasi antara elemen horizontal dan vertikal dan drainase merupakan kemahiran para insan mereka belajar di dalam mendesain. Yang kelima adalah tolong pertimbangkan lengkung horizontal pada turunan, terutama pada turunan tajam. Mungkin radiusnya perlu diperbesar. Jadi kalau terpaksa di turunan ada lengkung horizontal, itu usahakan R-nya lebih besar. Yang keenam, atur elemen horizontal sedemikian sehingga
Sehingga semua PTJ terpenuhi, terutama pada radius lengkung yang harus sesuai dengan kecepatan rencana, jarak antar persimpangan, dan antar akses yang harus memenuhi PTJ. Jarak pandang minimum yang harus terpenuhi pada semua bagian elemen jalan, jarak pandang mendahului yang harus diadakan pada seluruh ruas jalan, kemiringan memanjang dan melintang jalan yang semuanya harus memenuhi PTJ. Dan tolong perhatikan juga pekerjaan tanah yang harus diminimalkan. Yang ketujuh, para insan mereka belajar, elemen-elemen hasil percobaan di poin sebelumnya, ya, kalau masih ingat poin 3 sampai 6 tadi, kemudian masing-masing perlu dikaji untuk menilai kelayakan dari segi teknis, ekonomi, dan lingkungan. Serta jika diperlukan, agar juga dikaji sosial, politik, budaya, pertahanan, keamanan. Panjang sekali ya, memang begitulah. Desainer harus komprehensif. Jadi elemen yang paling layak atau memenuhi kriteria pemilihan yang ditentukan, itulah yang dipilih. Sehingga para desainer dapat memilih elemen yang paling ideal. Jadi itu ya, langkah 3, 4, 5, 6 ini harus diulang-ulang, dikaji mana yang paling optimal. Baik para insan mereka belajar, kita lanjutkan tentang elemen horizontal ini. Yang pertama kita bicara tentang lengkung horizontal. Jenis lengkung horizontal yang paling umum digunakan untuk menghubungkan bagian-bagian yang lurus adalah kurva lingkaran. Jadi ada curve-nya ya, ada kurva lingkaran. Yang pertama adalah tikungan dengan kurva lingkaran. Semua elemen geometrik harus ekonomis, berkeselamatan, dan pada saat jalan dioperasikan, pengguna jalan dapat menggunakan kecepatan yang mendekati kecepatan desain. Jadi kalau kecepatan desainnya 80, artinya ya pengguna memang bisa berkendaraan di kecepatan tersebut. Jangan terlalu jauh lah, jangan jadi cuma 60 gitu. Hal ini dapat dicapai dengan mendesain seluruh komponen geometrik berdasarkan kecepatan desain. Desain kurva jalan harus didasarkan pada hubungan antara kecepatan desain, kelengkungan tikungan, super elevasi, dan gesekan melintang jalan antara ban kendaraan dengan perkerasan jalan. Nanti untuk super elevasi insya Allah kita akan bahas di video berikutnya ya. Hubungan ini berasal dari hukum mekanika yang nilai-nilai variabelnya tergantung pada nilai praktis dan faktor-faktor empiris pada rentang variabel yang digunakan. Ketika sebuah kendaraan bergerak di jalur melingkar, kendaraan tersebut akan mengalami percepatan sentripetal yang bekerja mengarah ke pusat kelengkungan. Sentripetal kebalikannya sentrifugal ya. Akselerasi ini tentu harus ditopang oleh komponen bobot kendaraan berupa super elevasi jalan dan gesekan ke samping yang berkembang antara ban dan kendaraan. Dengan permukaan perkerasan jalan atau kombinasi keduanya. Jadi kekesatan ini merupakan kombinasi berbagai hal ya, mulai dari ban kendaraan dengan jenis perkerasan yang ada. Sebagai konsep dulu ya, para insan mereka belajar, akselerasi sentripetal ini disamakan dengan gaya sentrifugal. Namun ini adalah gaya imajiner bentuknya, yang diyakini pengendara mendorong kendaraan keluar tikungan saat menikung. Yang pada kenyataannya pengendara benar-benar merasakan kendaraan dipercepat ke arah dalam atau ke arah pusat lengkungan. Istilah percepatan sentripetal ini sepadan dengan akselerasi lateral yang secara fundamental memang benar adanya ya, teman-teman. Jadi kita bicara hukum mekanika di sini ya. Jadi ada sentripetal, ada sentrifugal. Ketika sebuah kendaraan bergerak dengan kecepatan konstan pada kurva yang dengan super elevasi tertentu sehingga nilai friksi antara ban dan perkerasannya menjadi 0, maka akselerasi sentripetal seluruhnya ditopang oleh komponen bobot kendaraan, memanfaatkan gaya gravitasi ya, para insan mereka belajar. Dan secara teori tidak diperlukan gaya kemudi, sering disebut hand off. Jadi kendaraan yang melaju lebih cepat atau lebih lambat dari kecepatan keseimbangan ini akan mengembangkan gesekan ban dengan perkerasan jalan saat upaya pengemudi atau saat upaya kemudi diterapkan untuk mencegah kendaraan keluar atau ke dalam lintasan kurva. Nah, para insan mereka belajar dari hukum mekanika dasar tadi di layar ya, bisa melihat pemodelan yang sudah disusun oleh para ahli tentunya ya. Model pengoperasian kendaraan di lengkung kurva. V ya di layar ini adalah menunjukkan kecepatan kendaraan, V kecil ya, dengan satuan meter per detik. Kemudian V besar adalah kecepatan kendaraan dalam satuan kilometer per jam. Kemudian R adalah radius tikungan, atau jari-jari, boleh disebut jari-jari ya. Kemudian E adalah super elevasi perkerasan. Kemudian F adalah kekesatan melintang antara ban dan perkerasan, dan G adalah percepatan konstan gravitasi. Biasa kita gunakan 9,81 meter per detik kuadrat.
Jadi kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan ini ya tentang hal tersebut, desain suatu lengkung horizontal diawali dengan pertimbangan penentuan vide. Di dalam beberapa video sebelumnya selalu disebutkan bahwa hal yang paling penting kita harus dapat menentukan terlebih dahulu vide ya. Jadi untuk kecepatan tersebut, nilai faktor kekesatan yang terkait juga ditentukan dan umumnya fungsi turunan dari kecepatan seperti tabel di sini di layar ini ya. Para insan mereka belajar selaku desainer bisa memilih dari berbagai kemungkinan pasangan nilai R dan E yang memenuhi persamaan di atas. Tergantung pada sejumlah batasan. Batasan terpenting adalah super elevasi yang hendaknya berada di dalam rentang yang diatur oleh peraturan yang berlaku. Nah, insya Allah di video berikutnya kita akan bahas tentang tabel super elevasi R dan E yang bisa kita gunakan di dalam melakukan desain. Baik para insan mereka belajar, selanjutnya kita bahas tentang tikungan gabungan. Apa sih tikungan gabungan? Tikungan gabungan merupakan tikungan horizontal dengan radius yang berbeda dalam arah yang sama dan terhubung pada titik sambungnya. Pada umumnya, penggunaan tikungan gabungan tidak disarankan karena bisa menyebabkan masalah akibat pengemudi tidak melihat perubahan tikungan dan tidak dapat mengantisipasi perubahan kekesatan menyamping atau di dalam bahasa teknisnya side friction ya. Bila mungkin, ganti tikungan gabungan dengan tikungan kurva tunggal. Tetapi jika tikungan gabungan tetap diperlukan atau tidak bisa dihindari, maka tolong para insan mereka belajar memperhatikan beberapa hal ini ya yang saya pesankan. Yang pertama, tikungan gabungan tidak dikehendaki pada radius kurang dari 1000 meter. Yang kedua, jika radius kurang dari 1000 meter tidak bisa dihindari, maka penurunan kecepatan operasional pada setiap tikungan tersebut hendaknya tidak lebih dari 5 km per jam dan tetap di atas kecepatan operasi minimumnya pada bagian jalan. Yang ketiga, tidak boleh ada lebih dari 2 tikungan dengan radius mengecil. Yang keempat, radius mengecil hendaknya dihindari pada turunan curam. Ini sangat berbahaya ya kalau dipaksakan. Yang kelima adalah pada jalan satu arah, sebaiknya tikungan dengan radius lebih kecil mengawali tikungan dengan radius yang lebih besar. Jadi yang kecil dulu baru besar ya kalau terpaksa. Jadi jangan yang besar kemudian kecil, itu membahayakan. Para insan mereka belajar, perubahan kekesatan antara tikungan dengan radius yang berbeda bisa menyebabkan masalah ketidakstabilan untuk sepeda motor dan truk. Jadi dua kendaraan yang bisa tidak stabil akibat perubahan kekesatan ini ya, motor dan truk. Atau bisa juga sih sebenarnya kendaraan-kendaraan lain ya, yang titik gravitasinya tinggi. Ya kalau kayak sedan kan memang gravitasinya cukup rendah ya. Yang gravitasinya yang tinggi yang agak berbahaya. Biasanya pengendara sepeda motor tidak bisa mengantisipasi perubahan kecepatan jika dia tidak mampu menangkap perubahan radius. Terutama di radius tikungan yang ekstrim ya, yang umumnya terjadi pada tikungan gabungan. Jika diperlukan perlambatan untuk truk, terapkan jarak yang memadai bagi pengemudi untuk bereaksi dan memperlambat kendaraan. Ini pesan dari saya ya untuk di tikungan gabungan yang perubahan kekesatannya bisa terjadi dan bisa mengganggu pengendara ya. Baik, selanjutnya para insan mereka belajar, kita bicara panjang bagian alignment yang lurus. Jalan lurus dan panjang dalam waktu berkendaraan yang lama dengan kecepatan tinggi dan tingkat konsentrasi yang tinggi cenderung menyebabkan kelelahan dan ngantuk. Itu yang biasa saya rasakan. Berdasarkan hal ini dan beberapa faktor lain, desain panjang alignment jalan yang lurus perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ya. Ini pesan juga nih untuk para desainer. Apa saja sih? Tolong perhatikan silau sorotan lampu di malam hari dari kendaraan berlawan arah menjadi mengganggu pada jarak lebih dekat dari 3000 meter. Biasanya cukup tajam itu ya. Pada jarak lebih dari 2500 meter, pengemudi akan sulit memperkirakan kecepatan kendaraan datang dari arah berlawanan. Jadi kalau dalam 2,5 kilo biasanya pengemudi agak sulit menentukan berapa sih sebenarnya kecepatan dari depan itu. Tanpa komponen visual dari samping seperti saat kendaraan berada di tikungan. Itu ya, yang menyebabkan kita sulit memprediksi. Yang terakhir, yang ketiga, silau sinar matahari ini kalau tadi lampu, kalau ini sore atau pagi itu biasanya ya, di saat matahari turun, dapat menyebabkan ya sumber alignment pada arah timur barat yang bisa menyebabkan mata pengemudi. Ini misalnya Cikampek Palimanan ya itu, atau mungkin Jakarta Cikampek kan barat timur itu. Itu kalau kita berkendaraan di pagi hari menuju Cirebon atau di sore hari menuju Jakarta sering banget terganggu oleh silaunya matahari. Baik, pada insan mereka belajar selaku desainer agar memperhatikan hal-hal di atas ya tadi ya, yang sudah saya sebutkan.
dan merencanakan suatu elemen yang mengurangi konsekuensi tersebut dan memberikan elemen tikungan yang datar dengan membuat kontur medan sedapat mungkin. Kalau lahannya tersedia bebas gitu ya. Kalau terpaksa harus timur barat, harus apa ya, dilakukan hasil kecil mungkin potensi-potensi terjadi kecelakaan. Jadi di dalam melakukan desain adalah harus memberikan kesempatan mendahului jika memungkinkan. Panjang bagian lurus setidaknya setara dengan jarak pandang yang diperlukan untuk mendahului. Itu salah satu trik juga di dalam melakukan desain. Baik, para insan mereka belajar, kita lanjutkan ke lengkung peralihan. Apa lengkung peralihan? Lengkung peralihan biasanya digunakan untuk menghubungkan bagian lurus dari sebuah jalan dengan busur lingkaran agar lintasan kendaraan dapat berubah mulus di dalam lajur lalu lintas. Jadi sebelum betul-betul menikung, ada namanya lengkung peralihan. Ada penyesuaian lah gitu ya, penyesuaian. Jadi lengkung penyesuaian juga boleh kalimatnya, tapi lebih populer disebut dengan lengkung peralihan. Apa sih kegunaan lengkung peralihan ini? Sederhana saja, ada dua ya. Jadi yang pertama, lengkung peralihan akan memberikan jalur belok alami kendaraan yang mudah lalui dan menyebabkan gaya lateral meningkat dan menurun secara gradual seiring gesekan kendaraan memasuki dan keluar tikungan. Yang kedua, di sepanjang lengkung peralihan yang merupakan lokasi yang cocok bagi pembentukan super elevasi dari kemiringan melintang normal pada bagian lurus ke bagian dengan super elevasi penuh dengan tikungan dan dapat didesain sesuai dengan perbandingan kecepatan dan radius bagi kendaraan yang melintasinya. Jadi nanti si pengendara tidak merasa kaget lah ketemu tikungan itu. Pelan-pelan saja katanya gitu. Jadi karena ada lengkung peralihan ini. Jadi lengkung peralihan tidak selalu diperlukan pada tikungan dengan radius horizontal besar. Nanti di video lainnya di saat kita mencoba mendesain yang praktis, ada kalanya lengkung peralihan yang diperlukan, ada kadang-kala tidak diperlukan. Seperti tabel ya di belakang ini, para insan mereka belajar di monitor, dapat dilihat untuk kecepatan operasi lebih dari 60 km per jam misalnya, atau di mana pergeseran busur lingkaran lengkung peralihan kurang dari 0,25 meter sampai 0,3 meter, karena pengemudi mempunyai cukup ruang untuk membuat jalur transisi tanpa memasuki lajur yang berdampingan. Jadi sini ada kecepatan operasi, kemudian ada radius maksimum yang memerlukan lengkung peralihan. Nah, ada dua kolom yang bisa kita perhatikan. Cukup ya untuk lengkung peralihan. Yuk kita lanjut dengan radius maksimum yang memerlukan lengkung peralihan. Jadi pada busur lingkaran dengan radius lebih besar dari nilai-nilai ditentukan dalam tabel di layar ini, ya, tidak diperlukan lengkung peralihan. Nilai-nilai dalam tabel tersebut didasari atas kombinasi kecepatan operasi, radius lingkungan, ya, radius lengkungan, kemudian panjang minimal lengkung peralihan, panjang lengkung peralihan yang dikehendaki untuk run-off, super elevasi, dan kebutuhan akan lengkung peralihan jika pergeseran lengkung peralihan lebih besar dari 0,25 sampai 0,3 seperti disebutkan. Jadi dapat dilihat di tabel ini. Yuk kita lanjutkan dengan kekesatan melintang. Apa kekesatan melintang itu? Jadi para insan mereka belajar, kendaraan yang melintasi suatu busur lingkaran horizontal akan mengalami percepatan sentripetal yang bekerja menuju pusat lingkaran. Akselerasi sentripetal ini disamakan dengan gaya-gaya sentrifugal yang bekerja pada pusat atau mass kendaraan. Jadi pusat berat kendaraan, massa kendaraan yang diimbangi oleh komponen berat kendaraan akibat adanya super elevasi. Dan gaya gesek yang terjadi antara ban dan permukaan jalan, jika gesek tidak mencukupi, maka kendaraan akan cenderung bergeser menyamping ke arah elemen memanjang jalan. Nah, faktor kekesatan ke arah samping atau kekesatan melintang. Jadi kekesatan ada yang longitudinal, ada yang melintang ya. Bervariasi terhadap kecepatan desain, yaitu dari 0,18 untuk kecepatan 20 km per jam hingga 0,15 untuk kecepatan 70 km per jam. Jadi semakin cepat ya, semakin kecil kekesatannya. Sedangkan untuk kecepatan desain di bawah 80 km per jam dapat dikategorikan sebagai kecepatan desain rendah, dan sebaliknya di atas 80 bisa dikategorikan sebagai kecepatan tinggi. Angka tersebut ya, para insan mereka belajar dapat dilihat di tabel ini. Maaf, di gambar ini bisa menunjukkan bahwa kecepatan dengan di bawah 80 km per jam bisa menggunakan model yang garis-garis putus-putus ini, sementara untuk yang lebih tinggi di atas 80 dapat menggunakan pemodelan yang garis menerus. Baik, para insan mereka belajar, kita lanjut tentang radius minimum untuk nilai super elevasi desain. Nah, ini kita sederhanakan saja ya, Rmin lengkung horizontal untuk kecepatan desain ditetapkan dan Emax tentang tipikal super elevasi
Jadi kalau di Indonesia kita gunakan Emax-nya 4%, 6%, 8%. Dulu ada 10, sekarang cuma 8 ya. 4, 6, 8. Ditunjukkan di tabel ini ya, teman-teman. Silakan digunakan saja tabel ini. Jadi saya kasih contoh, misalnya kecepatan rencananya 70 km per jam, maka kesatuan sampingnya 0,14 ya, 0,14. Kemudian untuk Emax 8% digunakan 175 meter ya, R min-nya. Jadi mudah saja kita pilih. Itu yang praktis ya, R lengkung horizontal berdasarkan Emax dan F yang ditentukan. Jadi dipilih aja satu garis mana yang teman-teman butuhkan. Nah, ini tabel ini saya ambilkan dari ASTO 2001 ya, untuk pemakaian Emax. 24% ini hanya terbatas untuk jalan kondisi di perkotaan. Jadi kalau untuk yang 6% dan 8% tidak diperkenankan. Selanjutnya kita bicara turunan curam. Apa sih turunan curam? Pada turunan curam terdapat kemungkinan sebagian pengemudi akan melintas lebih cepat dari kecepatan desain. Sehingga tolong R-min-nya hendaknya diperpanjang 10%. Jadi kalau R-min-nya tadi kita bilang 100 meter, atau berapa tadi? Waktu 70 itu 175 meter, maka tambahin 17,5 meter ya. Untuk setiap turunan, 1% pada kelanjutan memanjang jalan yang melebihi 3%. Jadi setiap 1% tambahin 10%. Jadi kalau melebihi 3% tambahin ya. Jadi kalau 4% berarti 1%, 5% jadi 2%, 6% jadi tambahin 30%. Kurang lebih begitulah praktisnya. Paling cara mereka belajar. Selanjutnya kita diskusi tentang panjang minimum lengkung horizontal dan sudut defleksi yang tidak mengeluhkan lengkung horizontal ya. Ini adalah pembahasan terakhir di dalam filosofi lengkung ya. Jadi panjang lengkung minimum ini diperlukan untuk menghindari terjadinya tekukan pada elemen horizontal jalan dan menjaga penampilan yang memuaskan. Namun panjang tersebut bukan dianggap sebagai nilai minimum yang mutlak dan dapat bervariasi sesuai kondisi medan. Sebagai contoh saja ya, pada jalan dua arah, panjang minimum tersebut setidaknya 120-150 meter. Tetapi pada jalan pegunungan, panjang minimum tersebut dapat saja lebih pendek. Pada JRY misalnya, yang berstandar tinggi, yang dilengkapi median, panjang lengkung yang kurang dari 300 meter akan terlihat terlalu pendek. Jadi ini kembali ya ke pemahaman para desainer, pada insan mereka belajar, bagaimana aturan lengkung ini, lengkung horizontal ini, dapat disediakan setiap kali jalan berubah arah. Jadi sudut defleksi maksimum yang diizinkan tidak membutuhkan lengkung horizontal dijabarkan di dalam layar seperti layar ini. Dan berikut panjang minimumnya, teman-teman bisa menggunakan tabel ini ya. Bagaimana mulai dari kecepatan rencana, kemudian sudut defleksi sampai dengan panjang lengkung horizontal ya, para insan mereka belajar. Contoh saja ya, untuk kecepatan desain 70 km per jam misalnya, maka teman-teman desainer, para insan mereka belajar, dapat menentukan sudut defleksinya untuk jalur 2 lajur adalah 1,0. Sedangkan panjang lengkung horizontal minimumnya dari TS ke ST-nya adalah 140 meter. Jadi sederhana saja ya, ini kita ambil dari Austurot 2016, jadi silakan kalau mau digunakan. Baik para insan mereka belajar, itu filosofi alignment horizontal ya, jadi ada 9 poin yang harus teman-teman perhatikan. Nah, setelah memahami 9 poin ini, ditambah nanti satu lagi tentang super elevasi, maka teman-teman sudah bisa mendesain lengkung. Insya Allah di video setelah super elevasi, ya teman-teman, setelah video ini tolong simak lagi tentang super elevasi. Setelah menyimak video super elevasi, teman-teman akan saya ajak diskusi menentukan lengkung horizontal di dalam 5 menit saja. Jadi yang penting filosofinya dapat, nanti di dalam menghitung akan mudah. Baik, terima kasih para insan mereka belajar. Tetap sehat ya, tetap semangat, insya Allah tetap barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.